Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'lil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيعشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة. ثم الفاضل صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف أحسن حسين إلى بشرها من محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس إلى شريكنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانضفاع والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman dalil kidam. Yang kemarin sudah kita bahas dalil apa? Wujudnya Allah. Ada tuh yang di internet tuh. Siapa kemarin? Gembul siapa? Oh, guru Gembul. Gemblung. Gemblung. Guru Gembul. Kalau kata Fikrum Fahibul. Oh, yang ibul.
Asy'ariyah itu mengada-ngada, mengatakan wujudnya alam itu jadi dalil adanya Tuhan. Itu enggak ilmiah ya. Kalau begitu nanti kalau alam ini enggak ada, Tuhan enggak ada juga dong. Masa adanya alam yang baru digandengkan dengan adanya Tuhan yang qadim? Gimana sih? Kalau nanti alamnya enggak ada, Tuhannya enggak ada. Padahal itu kan perkara yang udah bisa dipahami oleh semua umat Islam, bahkan semua agama meyakini kalau adanya alam ini jadi bukti adanya Tuhan, dan itu hal yang realitas maksudnya loh. Artinya sesuatu yang mendasar. Setiap orang yang berpikir akan punya pemahaman yang sama seperti itu. Hah? Iya, artinya apa? Kayak orang Badui yang tinggal di dusun, itu aja bisa berpikir seperti itu. Artinya kalau ada tai ayam, pasti ada. Kalau enggak ada tai ayam, belum tentu ada ayam. enggak, iya. Belum tentu. Begitu dong, ya kan? Ini kan begitu maksudnya. Kalau ayam, tai dan ayam harus bergandengan, berarti di mana ada ayam, ada tai, kan nggak begitu kan? Artinya boleh aja ayam itu keluar, nggak harus tai, gitu kan begitu. Artinya itu hal yang kata orang dusun bisa. Ini yang ngomongnya intelek, ngomongnya terpelajar, nggak bisa paham. Kalau saya punya motor, pasti motor ada yang bikin. Kalau motor yang nggak ada, yang bikin ya ada, nggak ada hubungan sama motornya. Udah, masa motor yang nggak ada yang bikin? Masa begitu? Hah? Ini saya punya minuman, ada yang bikin nggak? Ada. Hah? Nah, cepat ini. Ini kan teh ini nggak mungkin jadi sendiri kan? Ada yang bikin. Tadinya nggak ada kan? Nah, kalau teh ini nggak ada, yang bikin teh tadi ada nggak? Masa ikut nggak ada juga, gimana sih? Kan aneh maksudnya. Masa ketika tehnya nggak ada, yang bikin teh gimana sih? Itu ada yang bikin teh mas ya. Itu loh. Gemblung bener tadi. Bukan kembul ya. Bukti adanya Tuhan itu ya udah ada di hatinya masing-masing orang. Fitrah. Tiap orang sejak dilahirkan sudah punya keyakinan tentang adanya Tuhan. Nggak usah mikir lagi adanya Tuhan itu. Hah? Karena Allah telah meletakkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di hati tiap-tiap orang sudah diletakkan keimanan, kata dia. Keyakinan tentang adanya Tuhan. Betul nggak? Enggak.
Kalau begitu sedunia harusnya iman semua, gitu dong mestinya. Oh, sedunia lahirnya fitrah semua. Nyatanya nggak begitu kan? Ada yang iman, ada yang nggak iman. Berarti untuk mengenal Allah, ilmu mengetahui Allah perlu dipelajari, perlu dipikir. Kalau nggak dipikir, kamu nggak akan dapat. Buktinya ada orang yang iman, ada yang nggak iman. Kalau ilmu tentang Allah itu semuanya pasti tahu, sedunia iman semua dong. Nyatanya nggak begitu, gitu loh. Bahkan bukan cuman nggak mengakui Allah saja, bahkan mengatakan Allah nggak ada. Bahkan ada yang meyakini yang bukan Allah sebagai Tuhan. Karena ini udah melencengnya tambah jauh maksudnya. Kalau ngomong Tuhan nggak ada itu berarti masih kebalikannya. Tuhan ada, Tuhan nggak ada. Ini malah yang bukan Tuhan dianggap Tuhan. Lebih melenceng lagi jalannya gitu loh. Dan ada yang begitu gitu loh. Menunjukkan mengenal kepada Allah perlu dipikir. Kalau nggak dipikir, nggak akan bisa tiap orang mengenal itu. Oh, itu kan memang orang Islam, Beb. Kalau orang Islam ya memang di hatinya orang Islam yakin semuanya kalau Tuhan itu ada. Ya karena kamu tinggal di lingkungan Islam. Cuma kamu ke India sana, tinggal sama orang India coba. Lah ya kalau nggak kamu meyakini gajah jadi Tuhan, sapi Tuhan, monyet Tuhan. Kenapa? Karena itu yang mereka lihat sejak mereka kecil gitu loh. Jadi bukan itu tertanam langsung dari Allah, enggak. Maknanya orang diciptakan oleh Allah itu berpotensi gitu loh. Putih itu maknanya fitrah itu punya potensi jadi apa saja gitu loh. Tinggal siapa yang akan mencetak. Kalau yang nyetak mukmin, ya jadi mukmin. Yang nyetak Yahudi, ya jadi Yahudi. Yang nyetak Nasrani, jadi Nasrani. Tinggal yang mau nyetak siapa. Jadi bukan terus yang dimaksud fitrah itu udah tertanam keimanan tentang Allah. Kalau begitu nggak usah belajar. Kalau nggak belajar, harusnya sedunia iman semua. Nyatanya nggak begitu gitu loh. Jadi ini orang-orang gemblung semua maksudnya. Maksudnya gini, Nabi bersabda, yang namanya seorang alim, seorang guru, seorang syekh, ustadz, itu harus punya ciri 5. Dia bisa mengantarkan kamu kepada 5 hal dan meninggalkan kamu dari 5 hal. Di antaranya apa? Minasyak ilal yakin. Guru itu yang bisa mengantar kamu dari tadinya punya keraguan-raguan kepada keyakinan. Bukan yang tadinya yakin. Itu ngerusak namanya yang begitu. Begitu kok guru gimana sih masa? Dia menamai dirinya guru lagi, dosen. Itu namanya membuat orang yang tadinya yakin jadi ragu, bukan yang tadinya ragu jadi yakin gimana? Jadi guru itu harus bisa membuat orang yang tadinya bingung, kok begini ya, kok begini. Nah, ini saya kasih ilmunya. Oh, ini toh. Mantap dia, gitu loh. Hilanglah keraguannya, hilang kebimbangan, hilang kemamangan, hingga imannya kuat. Itu namanya begitu. Maka orang seperti itu jadikanlah seorang guru, kata Nabi.
riya pindah kepada ikhlas. Dari sombong jadi tawadhu, itu terus begitu gitu. Ya, jadi kita diajarkan kemarin bagaimana membuktikan adanya Allah dengan bukti adanya alam. Kalau alam ini itu disebut perkara baru, yang tadinya nggak ada terus jadi ada sesuatu yang baru. Ini nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Kalau perkara baru muncul sendiri, yang terjadi apa? Akan muncul perkara yang berlawanan. Ya akan bermunculan dong, perkara yang berlawanan akan bermunculan. Oh, dalil adanya Tuhan nggak perlu pakai alam. Pakainya apa? Ya, cukup dalil adanya Tuhan ya pakai sifat-sifatnya Tuhan. Lah kamu tahu kalau bukti adanya zatnya Allah dibuktikan dengan adanya sifat-sifat Allah. Lah kamu tahunya sifat Allah gimana? Dari mana? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu bersifatan dengan sifat ketuhanan. Kamu tahunya dari mana? Ya dari ada perbuatannya, gitu dong. Kan ada perbuatannya, kamu tahu mesti ada yang berbuat. Yang berbuat mesti punya sih. Kalau ada sifatnya pasti ada zatnya, begitu dong. Ini runtutannya akal nemunya begitu. Oh, kalau alam nggak ada mah Tuhan tetap ada. Nggak cerita saya. Jangan digandeng-gandengkan. Penggandengannya, pengaitannya, sisi dilalahnya bukan dilalah apa? Lazim. Tapi dilalah asar ala muasir, gitu loh. Dalil adanya bekas menunjuk ada yang membekasi, gitu loh. Kalau ada bekas pasti ada yang membekasi. Tapi hilangnya bekas nggak mewajibkan hilangnya yang membekasi. Karena bekas ini adalah hasil perbuatan, bukan gandengan sama zatnya. Nah, dia memahami kalau begitu, kalau alam ini bergandengan dengan adanya Tuhan, kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada, berarti alam ini hasil dari elatnya Tuhan, jadinya begitu. Muncul dari zatnya Allah, bukan muncul dari perbuatannya Allah. Kayak adanya geraknya baju karena adanya geraknya tangan. Kalau baju nggak gerak, tangan nggak gerak, itu elat namanya. Muncul dari zatnya tangan, gitu loh. Bukan muncul dari sifatnya, gitu loh. Nah, Allah nggak begitu dong. Yang bikin teh ini tadi muncul bukan karena zatnya yang bikin, bukan, tapi karena perbuatannya yang bikin. Zatnya yang bikin mah ada, nggak hubungan sama teh, nggak ada, gitu loh. Mau tehnya ada nggak ada, zatnya tetap ada. Karena teh ini muncul bukan dari zatnya, tapi dari perbuatannya, gitu loh. Kalau muncul dari zatnya ya begitu mesti. Kalau alamnya nggak ada, zat yang bikin juga nggak ada. Kalau itu muncul dari zatnya, tapi kan muncul dari perbuatannya, bukan dari zat.
cabangnya zat. Gemblung. Terus lanjut yang kedua. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdisin fayalzamu dauru awit tasalsul. Adapun burhan, argumentasi wajibnya Allah bersifat qidam, karena sungguhnya apabila tidak qidam maka akan jadinya apa? Baru. Kalau dia baru berarti butuh sama yang menciptakan. Kalau butuh sama yang menciptakan jadinya apa? Dor atau tasalsul. Jadi qidam terbangun dengan tiga qadiyah, tiga susunan perkataan, tiga khobar namanya. Yang tiga khobar ini akan punya, tiga berita ini akan punya kesimpulan. Apa? Yang pertama, kalau tidak qidam pasti baru. Ini kiasnya nih. Kalau baru pasti butuh sama yang menciptakan. Itu nanti tiap kiasnya akan punya bukti masing-masing. Kalau tidak qidam pasti baru. Kok bisa begitu? Mana buktinya? Dibahas tuh. Kita menetapkan hukum baru dan qidam nggak ada tengah-tengah. Kalau baru pasti butuh sama yang bikin. Kenapa? Kita udah punya dalil kemarin. Baru nggak mungkin muncul sendiri. Lah kalau muncul sendiri gimana? Dor, tasal. Kalau ada yang bikin gimana gitu loh. Kalau baru pasti ada yang bikin. Lah kalau ada yang bikin gimana? Ya dor atau tasal. Kalau muncul sendiri kayak kemarin, gitu kan? Kalau ada yang bikin, Tuhan kok ada yang bikin? Tidur atau alih bikin lagi. Yakni annahu idza sabata wujudu ta'ala bima sabaqa minal burhan bahwa iftiqarul kainati kulliha ilaihi subhanah fa innahu yajibu lahu subhanahu qidam. Ketika sudah diyakini, sudah dibuktikan, sudah diakui, sudah subut tetap hukumnya menurut akal dengan sebuah burhan yang jelas bahwa Tuhan itu ada karena seluruh alam ini butuh kepada Dia, maka kalau begitu wajib Allah penciptanya itu pasti qidam, pasti tuh. Kalau alam ini sudah dipastikan butuh kepada pencipta, penciptanya harus tidak diciptakan, gitu dong. HP jelas diciptakan. Yang bikin HP
pasti bukan HP lagi dong. Karena HP aja bagaimana barang diciptakan bisa menciptakan. Jadi yang menciptakan HP ini harus tidak gitu kan. Kalau yang menciptakan HP itu diciptakan, nanti akan urusannya panjang nih. Jadi akal membuat keputusan dulu, pencipta alam ini ada. Dan pencipta alam ini pasti dia wujudnya wajib. Kalau wujudnya wajib ada, juga wujudnya wajib tidak berawal. Karena dia bukan sesuatu yang diciptakan. Pasti itu. Wa burhanuhu, dan apa petunjuknya, apa argumentasinya kalau Allah itu harus qidam. Annahu laulam yakun ta'ala qadiman lakana hadisan. Kalau andai wujudnya Allah tidak qadim, berarti wujudnya Allah baru. Liwujubi inhisari kulli mawjudin ila kidamin wa hudusin. Famata intafa wujudu ahadihima ta'ayyanal akhor. Gimana sih kalau Tuhan itu enggak kidam kok tahu-tahu pasti baru? Kenapa? Karena terbatasi setiap hal itu dengan dua. Apa? Berawal atau berawal atau wujud cuma dua, berawal dan tidak berawal. Cuma dua nih, nggak mungkin ada yang ketiga, nggak mungkin. Dibatasi oleh akal, wujud cuma ada dua. Wujud yang satu berawal, yang satu tidak berawal. Nggak ada lagi dong apa tengahnya, setengah berawal gitu. Ada Beb, setengah berawal, setengah apa? Wujud apa itu? Cuma dua doang. Berawal namanya baru, tidak berawal namanya qadim. Cuma dua doang nih. Berawal dia diciptakan, tidak berawal yang menciptakan, dia tidak diciptakan. Dua doang. Ini akal akan meringkas. Wujud cuman dua. Kok wujud kan banyak? Iya. Kalau ngomong wujud banyak bener, tapi yang banyak ini diringkas, disimpulkan cuman ada dua. Semuanya ini berawal, dan mana yang berawal dan mana yang tidak berawal. Makanya selainnya Allah pasti berawal. Nggak ada. Oh ada Beb, nggak diciptakan, bukan Tuhan. Nggak diciptakan dan bukan Tuhan. Mana barangnya? Ada, selainnya Allah itu ada. Dan dia bukan makhluk. Berarti dia ada bersama Allah. Maka dari hal itulah Allah menciptakan. Oh berarti jadi bahan maksudnya, material. Allah kalau mau bikin makhluk, bahannya nanti kok
Lah, itu Allah dan materialnya duluan mana? Tanya begitu nanti. Allahnya dulu, apa materialnya dulu? Jadi wujud diringkas sama akal cuman dua, berawal udah selesai. Kalau tidak salah satunya, ya pasti dia yang lainnya. Kalau wujud itu enggak baru, pasti kidam. Kalau enggak kidam, baru. Dua doang nih. Makanya katakan, kalau Allah tidak menduduki yang kidam, pasti baru. Gitu loh. Karena enggak mungkin ada lainnya lagi. Cuman dua doang akal meringkas nih. Kalau Allah tidak menduduki posisi wujudnya kidam, ya pasti wujudnya Allah juga baru. Wa hudutsu ala maulana jalla wa azza mustahilun. Adapun kalau Allah itu wujudnya baru, maka hukumnya mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu yaltazimu ayyakuna lahu muhdisun. Karena yang namanya barang baru sudah kita ketahui lazim memastikan pasti dia ada yang menciptakan. Kan kemarin udah kita dalili barang baru nggak mungkin muncul sendiri. Kalau barang baru muncul sendiri, akan terjadi perkara yang berlawanan muncul bersama. Itu super mustahil. Berarti tiap barang baru itu muncul pasti ada yang menciptakan. Kalau Allah baru, berarti ada yang menciptakan. Summa mudisuhu la buddha ayyakuna mislahu fayakunu hadisan. Kalau Allah ada yang menciptakan, maka yang menciptakan Allah juga baru. Berarti dia juga butuh diciptakan lagi, gitu loh. Falahu aidzon muhdisun, maka dia juga butuh diciptakan. Fayalzamu aidzon fi hadzal muhdisi ma lazima fil ladzi qablahu minal iftiqari muhdisun ila akhara wa hakadza. Maka kalau begitu penciptanya Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B diciptakan sama Tuhan C. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan D. Namanya apa? Tasalsul. Akan terus terjadi tanpa ada ujungnya. Berarti Tuhan dibikin sama Tuhan, dibikin sama Tuhan lagi, Tuhan lagi. Itulah kapan selesainya kalau begitu? Masa ada Tuhan dibikin sama Tuhan? Kalau Tuhan dibikin Tuhan lagi, dibikin Tuhan lagi, ujungnya apa? Ujungnya Tuhan dibikin Tuhan. Maka itu namanya apa? Tasalsul. Fa in ikhtasarul adadu lazimat daur. Kalau yang menciptakan Tuhan itu dibatasi, enggak terus-menerus, jadinya apa? Dor. Berbu telur dibikin sama ayam. Ayam dibikin sama telur. Telur ayam. Ayam ujungnya mana itu? Namanya apa itu? Daur, berputar.
tanpa ada keputusan. Tasalsul nggak punya keputusan. Daur nggak punya, sesuatu yang nggak punya keputusan mesti salah. Itu loh. Perkara itu nggak boleh tasalsul dan nggak boleh daur. Kenapa? Perkara kalau mau punya keputusan harus ada ujungnya. Apa ujungnya nih? Gitu loh. Kalau muter nggak bisa selesai, gitu loh. Jalan terus juga nggak bisa selesai, nggak akan punya keputusan. Jadi apapun yang pembahasan apapun, ketika ketemu jalan dua ini mesti nggak punya keputusan. Li'anna muhdisal awal yalzamu ayyakuna ba'dhan man min ba'dihi mimman ahdasahu wa hadza awwalu au ahdasahu manistunida wujudu ilaihi mubashiratan au biwasitatin. Karena pencipta yang pertama pasti merupakan salah satu dari zat yang terciptakan setelahnya, yaitu zat yang diciptakan atau zat yang diciptakan oleh zat lain yang wujudnya disandarkan kepada pencipta yang pertama secara langsung atau dengan perantara, namanya apa? Berputar. Dor. Zaid bikin Umar, Umar bikin Zaid. Wastihalatu dauri dhahiratun. Maka kemustahilannya daur itu sangat jelas. Li'annahu yalzamu alaihi taqaddumu kulli wahidin minal muhditsina alal akhar au ta'khurhu anhu. Sebab pada masing-masing pencipta mendahului atau tertinggal dari yang lainnya. Hal ini merupakan jam'i baina mutanafiyain. Inilah kumpulnya perkara yang saling menafikan. Pencipta dan yang diciptakan saling mendahului. Gimana ya? Ayam pencipta telur, tapi ayam itu namanya pencipta didahului ciptaannya. Ini namanya daur, gitu loh. Dan itu hal yang mustahil. Bal wa yalzamu alaihi aidan taqaddumu kulli wahidin minhuma ala nafsihi wa ta'akhuruhu anha bimartabatain au bimaratib wa dzalika tahafut la yuqal. Bahkan juga pasti masing-masing mendahului dan tertinggal dari dirinya dengan dua urutan atau lebih, dan ini adalah kesalahan yang tidak dapat dibenarkan oleh akal. Masing-masing mendahului dan tertinggal. Ini berlawanan dong. Mendahului tapi tertinggal, gimana sih? Ada barang duluan, duluan tapi belakangan. Ayam duluan, Beb. Oh iya, ayam duluan. Tapi munculnya belakangan setelah telur. Telur duluan, tapi munculnya setelah ayam. Ini gimana sih? Jadi yang duluan yang mana? Ayam. Oh enggak, telur. Ini tadi ada yang duluan,
tapi munculnya belakangan. Akal nggak bisa terima gitu loh. Ada perkara yang demikian. Wa in lam yanhasiril adadu wa kana qabla kulli muhdisun akhar qablahu lazima tasalsul. Bila jumlah pencipta yang dibutuhkan tidak terbatas, maka pencipta yang satu butuh pencipta yang lain, dan yang lain butuh pencipta yang lain lagi, maka itu namanya tasalsul. Wa huwa aidzan muhalun, dan itu juga hukumnya mustahil. Li'annahu yu'addi ila faraghin ma la nihayatan lahu wa dzalika aidzan la yuqal. Maka kalau demikian, dia akan sampai pada satu keadaan yang mana itu jumlahnya nggak akan terhingga. Dan sesuatu yang nggak terhingga itu nggak akan mungkin punya keputusan. Mana nih yang akan diputus? Maka itu hukumnya apa? Mustahil. Wa idza stahala hudusu ala maulana subhana wajaba lahu kidamu wa huwa al-matlub. Kalau dor dan mustahil sudah mengantarkan pikiran kamu tidak akan mungkin terjadi, berarti Allah tidak mungkin baru. Gitu dong. Kalau Allah nggak mungkin baru, berarti dia pasti kidam. Gitu dong. Kenapa? Kalau Allah baru, yang terjadi apa? Dor atau tasalsul. Dor tasalsul keduanya mustahil. Kalau mustahil nggak mungkin punya keputusan, hingga diputuskan akal sesuatu yang membawa pada mustahil adalah mustahil. Kalau begitu barunya Allah juga Kalau barunya Allah mustahil, disimpulkan berarti Allah pasti qadim. Jelas? Gitu loh. Jadi Allah itu wajib adanya sebagai pencipta, dan sebagai pencipta dia pasti tidak berawal. Tidak mungkin dia didahului oleh yang lain lagi, nggak mungkin. Kalau dia didahului oleh yang lain lagi, terjadinya apa? Dor atau tasalsul. Anak didahului bapak, kakek, buyut, eyang, cangga. Sampai curut. Kalau itu ke bawah, bukan ke atas ya, ke bawah maksudnya. Nanti punya anak, cucu, cangga, cicit, cangga, gitu loh. Nah, apa werok, tikus, curut, apakah ke bawah gitu loh. Jadi kalau ke atas, tetap nanti kalau manusia ada bapak, kakek, terus eyang, terus ke atas. Ujungnya siapa? Nabi Adam. Selesai. Nabi Adam dari mana? Kalau ada bapaknya lagi berarti nggak selesai. Itu kan? Tapi Nabi Adam selesai, nggak ada bapaknya. Jadi dia muncul dari mana? Langsung diciptakan. Nah, selesai itu berarti. Jadi pencipta manusia bukan Nabi Adam, gitu loh. Nabi Adam hanya sabab keluarnya manusia. Karena Allah bisa bikin Nabi Adam, Allah juga bisa bikin selain Nabi Adam. Hanya saja Nabi Adam jadi sabab munculnya yang lain, gitu loh. Allah bisa bikin tanpa sebab. Mana Nabi Adam? Nabi Isa? Yang satu
nggak pakai bapak, yang satu nggak bapak, nggak emak. Yang nggak bapak, nggak emak siapa aja? Nabi Adam, siapa lagi? Bu Hawa, siapa lagi? Nggak bapak, nggak emak. Hah? Malaikat. Iblis, nggak bapaknya siapa iblis? Bapaknya iblis. Malaikat, nggak bapak, nggak emak. Ya kan? Iblis harus kayak Nabi Adam. Kalau iblis kok ada bapaknya lagi, tasalsul. Itu. Malaikat, jadi Allah itu mampu bikin sesuatu tanpa sebab. Gitu loh. Jadi jangan mengatakan, oh manusia ya harus ada bapaknya, kakaknya. Enggak. Itu hanya sebab, tapi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua selain Allah pasti baru. Karena akal meringkas wujud cuma berapa? Dua. Berawal dan tidak berawal. Ini kalau kamu nanya sama orang lain yang nggak ngaji, wujud cuma dua, berawal dan berakhir, gitu doang. Hatam dong. Berawal dan berakhir. Itu wujudnya makhluk, bro. Kamu belum meringkas semua wujud berarti. Itu baru ringkasan wujudnya makhluk. Semua wujud berarti Tuhan dan makhluk. Diringkas jadinya dua, berawal dan tidak berawal. Gitu dong. Kalau berawal dan berakhir, itu ringkasan wujud makhluk, gitu loh. Kalau semua wujud Tuhan dan makhluk diringkas, jadinya dua, berawal dan tidak berawal. Kalau Allah berawal, apa tadi? Dor tasalsul. Dor tasalsul mustahil. Kalau mustahil, berarti Allah mustahil baru. Kalau Allah mustahil baru, pasti Allah qadim. Itulah yang kita cari sebagai kesimpulan bahwa wajib Allah bersifat qidam. Ini qidam ini nggak ada sifatnya di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Biarin. Wong akal saya bisa menetapkan kalau Allah nggak qidam, hukumnya mustahil, gitu loh. Sesuatu yang nggak perlu dituntun sama yang lain, gitu loh maksudnya. Kayak kudrat, irodat, itu nggak perlu dituntun sama yang lain. Akal saya nggak bisa nerima kalau Allah nggak kudrat, karena adanya kodi, gitu loh. Nggak perlu tulisan Allah kudrat, nggak perlu. Saya mewajibkan Allah pasti. Mana tuntunannya? Nggak perlu dituntun. Karena akal sudah punya jalan berpikir itu. Jadi Allah itu berikan akal jalan. Akal itu kalau itu kita mau ringkas, kita mau jadikan gambaran, kerjanya kayak orang main catur. Kalau nggak ke sini, ya ke sini, gitu loh. Nggak ada jalan yang lain. Kok catur kok ke sono? Itu bukan halamannya. Catur di sini. Masa main catur kok di sono? Itu nggak ada kotaknya, bro. Kotaknya di sini. Catur kok ke sono, gitu loh. Peluncur kalau nggak lurus ya belok. Peluncur kok miring? Nggak ada. Peluncur kok miring. Jadi akal diberi oleh Allah jalan untuk begitu, gitu loh. Hingga sistematis. Makanya akal itu matematis sekali. Jadi perhitungannya akal itu pasti 100% kebenaran, gitu loh. Karena matematis perhitungannya akal itu. Ya, jadi kesimpulannya wajib Allah bersifat kita akan lanjut. Tinggal wajibnya Allah bersifat baqa insyaallah. Wallahu alam bis-shawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضلاع أشرفنا فتوب علينا توبة كل حوبة واستر لنا عوراتي من هراءاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أهلي والإخوان وسائر الهلان أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب آله وصحبه دادا تعصي صحبي والحمد في البدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.